Mengapa orang toksik itu sangat menguras energi kita? Kalian pernah nggak sih berkumpul dengan orang yang memiliki sifat negatif atau toksik, kemudian setelahnya kalian merasakan energi kalian itu seperti terkuras habis. Kalian merasa sangat lelah setelah ngobrol sama mereka, padahal kalian tidak sedang bertengkar juga. Memang kalau kita memiliki vibrasi yang cenderung positif lalu bertemu dengan orang-orang toksik, energi kita rawan sekali terkuras hingga kita kewalahan atau kelelahan. Inilah yang membuat orang-orang menjadi waspada terhadap orang-orang toksik dan cenderung ingin menjauhi mereka. Nah, lucunya orang-orang toksik ini kerap menjadi momok dalam komunitas masyarakat. Kalau ada orang toksik dalam komunitas kita, biasanya kita langsung waspada. Padahal sebenarnya jumlah mereka itu tidak banyak. Daktriat sendiri yang jelas-jelas merupakan kategori kepribadian jahat yang menjadi evil atau setan dalam kehidupan bermasyarakat kita saja, jumlahnya tidak banyak. Padahal mereka jelas-jelas memiliki sifat toksik yang manipulatif dan impulsif, seperti psikopat, narsistik, atau Machiavelli. Menurut data statistik, jumlah orang psikopat di dunia ini saja hanya sekitar 1% dari populasi dunia. Narsistik memang lebih banyak lagi populasinya, tapi tetap jumlahnya sangat minoritas di dunia ini. Hanya sekitar 5% saja dari populasi dunia yang mengidap narsistik. Tapi mengapa orang-orang toksik ini sangat menyita perhatian kita? Mengapa kejahatan mereka itu begitu banyak diberitakan sehingga ini membuat kita rawan berpikir apakah dunia ini sudah dikuasai oleh orang-orang toksik? Saya pernah mendapatkan pertanyaan yang cukup menarik saat online kelas. Apakah jumlah para daktria di dunia ini itu banyak? Kok kesannya mereka ini kejahatannya ada di mana-mana ya? Sebenarnya, jumlah daktria termasuk orang-orang toksik lainnya itu tidak sebanyak jumlah orang positif yang ada di dunia ini. Tapi memang secara karakter, satu orang daktriat saja itu memang bisa berbuat kejahatan terhadap banyak orang sekaligus. Ini yang membuat kejahatan mereka merajalela dan menguras perhatian masyarakat. Sama seperti dalam komunitas kita, paling orang jahat atau orang toksiknya hanya 1 atau 2 orang, tapi yang merasakan kejahatannya satu komunitas itu. Sebenarnya, hal ini juga bisa dijelaskan secara energi. Menurut skala kesadaran Hawkins, memang orang-orang yang cenderung toksik ini biasanya berasal dari manusia-manusia yang memiliki skala kesadaran yang rendah. Biasanya, dia masih berada di level force atau di level survival paradigma, di mana di level ini memang energi mereka itu sangat rendah, sehingga mereka sangat menyerap energi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini sesuai dengan hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi energi bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Demikian juga dengan manusia. Energi manusia positif akan otomatis berpindah ke orang-orang toksik bila mereka berdekatan, dan ketika energi orang positif ini mulai terkuras, maka akan terjadi kelelahan. Dan uniknya, orang-orang toksik yang berada di level survival paradigma ini memang membutuhkan energi yang sangat banyak untuk bisa mengangkat diri mereka sendiri atau mencapai keinginannya. Itulah kenapa ketika orang toksik berbuat kerusakan atau kejahatan, dia biasanya melibatkan orang lain untuk melancarkan aksi-aksinya. Ketika orang toksik ingin mendapatkan kesuksesan, dia harus memanfaatkan energi orang lain dan jumlahnya harus banyak. Karena ketika dia berkelompok dengan orang lain, dia akan mendapatkan suplai energi yang cukup. Berbeda dengan orang-orang yang dengan level kesadaran yang lebih tinggi, yang sudah berada di level power atau sudah menapaki tangga reason and integrity, apalagi spiritual paradigma. Orang yang sudah sampai di level ini cenderung independen dan menyendiri. Mereka bisa melakukan banyak hal sendirian, tidak harus bergantung kepada orang lain. Bahkan mereka juga bisa menapaki tangga kesuksesan tanpa harus memanfaatkan orang lain karena level energi mereka sudah besar dan saking besarnya, mereka bahkan bisa memancarkan energi positif mereka ke sekitarnya. Kalaupun orang yang kesadarannya tinggi ini bekerja dalam kelompok dan menjadi pemimpin di sana, dia biasanya akan menjadi pemimpin yang sangat baik dan memberdaya, bukan memanipulasi dan memanfaatkan seperti orang-orang toksik lainnya. Walaupun berkelompok, mereka biasanya tetap punya batasan dan waktu tersendiri untuk diri mereka sendiri. Itulah kenapa kalau kita melihat orang yang baik, biasanya mereka cenderung sendirian. Sedangkan orang toksik seperti daktria, tukang bully, tukang mengeluh, dan masih banyak lagi, biasanya mereka hidup dalam koloni atau kelompok. Mereka selalu butuh ditemani oleh orang lain, dan sebenarnya mereka tidak sanggup untuk hidup sendirian. Karena hanya dengan menyerap energi orang lainlah mereka mendapatkan suplai energinya. Itulah kenapa mereka juga disebut sebagai vampir energi. Dan ada faktor lain yang membuat kenapa kita cepat lelah ketika berhadapan dengan orang-orang toksik. Orang-orang toksik sudah pasti memiliki sifat-sifat destruktif. Mereka senang sekali menurunkan energi dan kesadaran orang lain. Mereka cepat marah, mudah iri, suka mengeluh, tidak pernah puas dengan kehidupan, cenderung berpikir negatif dan manipulatif.
Ketika mereka bertemu orang baik, pikiran mereka pasti serba mencari-cari peluang apa yang bisa mereka manfaatkan dari orang tersebut. Mereka orang yang cenderung sulit bersikap tulus karena pikiran mereka serba negatif dan serba untung rugi, sehingga hidupnya cenderung untuk memanfaatkan sana-sini. Ketika mereka mulai melancarkan niatnya, maka sifat-sifat toksik lainnya biasanya akan ikut bermunculan, seperti sifat manipulatif, suka berbohong, kepalsuan, menekan orang lain, mudah marah, mudah iri, insecure, dan masih banyak lagi. Nah, sifat-sifat toksik ini jelas akan terpancar dari gestur, sikap, dan bahasa yang digunakan. Orang positif, apalagi jika dia sudah menjadi seorang empath, akan sangat mudah menangkap sinyal-sinyal negatif yang dipancarkan ini, dan seketika bagian amigdala di dalam otak akan bekerja untuk memberikan sinyal adanya tanda bahaya. Seketika, gelombang otak kita akan mengalami peningkatan aktivitas untuk membuat kita waspada dan bersiap untuk mengantisipasi hal-hal buruk. Namun biasanya reaksi yang muncul adalah gestur tidak nyaman, cemas, khawatir, reaksi penolakan, atau bahkan overthinking. Reaksi-reaksi inilah yang membuat energi kita cepat terkuras habis. Ini terjadi secara alami karena manusia memang didesain untuk memiliki mekanisme pertahanan fight or flight, atau lawan atau kabur. Dan kalau kita tidak segera menjauhkan diri dari orang toksik tersebut, kita bisa saja mengalami kelelahan dan berdampak pada menurunnya kecerdasan emosional dan penurunan kecerdasan intelijensia kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa ada orang kalau berkumpul dengan orang toksik, dia juga akan jadi ikutan negatif. Dia akan cenderung emosian dan kecerdasannya juga lambat laun mengalami penurunan. Berbeda jika kita bergaul dengan orang-orang positif, di mana lama-lama energi kita juga semakin meningkat dan kita semakin cerdas dalam mengelola emosi serta intelijensia kita sendiri. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang positif, kita akan kecipratan vibrasi positif mereka dan kita akan menjadi lebih berdaya. Hidup kita juga jadi lebih produktif, lebih optimis, bahkan kadang kita merasa bersemangat atau tersembuhkan oleh mereka. Lalu bagaimana jika kalian terlanjur mengalami kelelahan dan overwhelm atau kewalahan karena sering bertemu dengan orang-orang toksik? Misalnya, kalian saat ini bekerja dan lingkungan kerja kalian toksik, atau kalian tinggal dalam lingkungan keluarga yang toksik dan menguras energi misalnya. Sebenarnya, meditasi bisa membantu kalian untuk recharge energi. Ini juga metode yang saya gunakan sehari-hari untuk mengisi ulang energi saya sendiri. Karena saat meditasi, dengan hanya diam menjadi pengamat serta hadir di momen sekarang saja, sebenarnya kita sudah melakukan aktivitas pelepasan emosi-emosi negatif yang tertimbun dalam diri. Dan kita juga memberikan kesempatan kepada otak agar turun gelombangnya, sehingga overthinking, kecemasan, kekhawatiran, dan kelelahan yang kita rasakan ikut mereda. Dengan sering-sering meditasi, maka gelombang otak kita akan turun dan ini memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memunculkan kreativitas, kepribadian yang baik, dan menyembuhkan diri dari beragam penyakit. Dan meditasi juga aktivitas yang gampang dilakukan, plus bisa dikerjakan di mana saja. Kalian tidak wajib pergi ke tengah hutan atau ke tempat-tempat peninggalan leluhur yang jauh dari rumah untuk bisa recharge energi, karena meditasi di dalam rumah pun bisa. Kadang saya juga melakukan meditasi grounding untuk melunturkan semua energi negatif yang terbawa dalam tubuh. Dan so far ini cukup efektif juga untuk membuat diri kita fresh kembali. Dan teknik ini biasa saya ajarkan dalam online class, tapi jika kalian ingin konsultasi privat juga bisa. Kalian bisa booking sesi konsultasi privatnya sekarang, dan di sesi konsultasi privat nanti kalian juga bisa mendapatkan tutorial meditasi atau bantuan hipnoterapi untuk mengatasi masalah yang kalian alami, bila itu memang diperlukan dan waktunya masih cukup. Sayangnya, sesi konsultasi privat ini tidak dibuka setiap saat. Jadi, mumpung saya membuka kesempatan ini, manfaatkan saja momen ini. Cek deskripsi di bawah video untuk informasi dan pendaftaran konsultasi privatnya.